Aksi demo di Jakarta. Berikut beberapa gambar suasana demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di sekitar gedung DPR RI, menunjukkan kerumunan massa, penggunaan gas air mata, dan pengamanan aparat. Kronologi dan pemicu aksi. 1. Demo tolak revisi UU TNI, tanggal 20 Maret tahun 2025. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan menolak pengesahan RUU TNI yang dianggap tidak transparan dan berpotensi mengembalikan duifungsi militer. Aksi memanas, massa mencoba mendobrak dan memanjat pagar gedung DPR, melempar botol dan petasan, bahkan membakar ban. Aparat dikerahkan hingga 5.021 personel gabungan untuk mengamankan aksi. 2. Kericuhan dan penanganan. Belasan mahasiswa terluka akibat represivitas aparat, beberapa harus dirawat di rumah sakit seperti RS Tarakan dan RS Pelni. Seorang driver ojek online juga dikeroyok karena dikira demonstran. Komisi 3 DPR RI mengkritik penggunaan kekerasan oleh aparat dan mengimbau pendekatan lebih humanis. 3. Pasca kerusuhan, tersangka dan penangkapan. Polda Metro Jaya menetapkan 13 mahasiswa sebagai tersangka terkait kerusuhan, termasuk tuduhan menganiaya petugas medis dan melawan hukum. Ada pula penangkapan 11 mahasiswa pada aksi tersendiri, 9-12 Mei, yang dinilai mengganggu persiapan konferensi OKI di DPR. 4. Demo tolak kenaikan tunjangan DPR tanggal 25 Agustus tahun 2025. Demonstrasi, Revolusi Rakyat Indonesia, digelar sebagai protes terhadap kenaikan tunjangan DPR di tengah ekonomi rakyat sedang sulit. Massa berkumpul sejak pagi, termasuk para driver ojol, dengan barikade beton pengaman diterapkan. Personel pengamanan diturunkan secara situasional, dengan pendekatan persuasif tanpa senjata api seperti water cannon juga disiapkan. Massa sempat menyanyikan lagu nasional dan akhirnya bubar sekitar pukul 17.29 waktu Indonesia Barat setelah membakar api simbolik dan orasi damai di gerbang belakang DPR. Polisi mengamankan beberapa pelajar dan diduga kelompok anarko, bukan mahasiswa. Tabel ringkasan. Tanggal pemicu massa dan pengamanan gambaran situasi tanggal 20 Maret tahun 2025 revisi UU TNI, ketidaktransparan politik pertahanan 5.021 personel, represif, kericuhan vandalisme, barikade, korban luka tanggal 12 Mei tahun 2025 aksi mahasiswa independen ganggu persiapan konferensi penangkapan 11 mahasiswa ancaman konferensi, vandalisme tanggal 25 Agustus tahun 2025 kenaikan tunjangan DPR di tengah kesulitan ekonomi sekitar 452 personel, pendekatan persuasif orasi damai, pembakaran simbolis, bubar pasifis. Kesimpulan, demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di DPR RI sering dipicu oleh ketidakpuasan terhadap keputusan politik, dari RUU kontroversial hingga isu keuangan publik. Aparat kerap merespons dengan kekuatan besar, namun kritikan terhadap kekerasan terus muncul, bersama tuntutan agar pendekatan humanis digunakan. Ada yang memanfaatkan momentum aksi untuk menyampaikan tuntutan lebih luas, seperti keadilan sosial, pendidikan, atau oligarki politik. Beberapa demo berlangsung damai, dengan massa menyampaikan aspirasi secara simbolis dan membubarkan diri secara tertib. Baik, mari kita bedah lebih dalam tentang aktor, respons resmi DPR, dan dampak jangka panjang dari rangkaian demo di DPR RI tahun 2025. 1. Aktor yang terlibat. Mahasiswa dan Aliansi BEM seluruh Indonesia, BEMSI, sering jadi motor utama, mengoordinasi aksi lewat kampus besar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. Koalisi Masyarakat Sipil, terdiri dari aktivis HAM, LSM Hukum, organisasi buruh, dan kelompok profesional. Kelompok ojek online ojol, ikut serta terutama pada aksi menolak kenaikan tunjangan DPR, karena dianggap tidak adil di tengah kesulitan rakyat. Kelompok anarko dan pelajar, kadang menyusup dalam kerumunan, biasanya ditangkap aparat karena aksi anarkis seperti pelemparan batu atau vandalisme. Aparat kepolisian dan TNI, tugas utama pengamanan, tapi sering dikritik karena pendekatan represif, gas air mata, pemukulan, sweeping. Media dan influencer sosial, berperan memperluas isu, sehingga demonstrasi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga menyebar ke daerah. 2. Respons DPR secara resmi. Terkait revisi UU TNI, Maret tahun 2025. Pimpinan DPR menegaskan RUU sudah melalui mekanisme formal dan, demi penguatan pertahanan negara.
Komisi I, Bidang Pertahanan, menolak klaim, duifungsi militer kembali, dan menyebut keterlibatan sipil tetap dijaga. Komisi 3 DPR mengkritisi keras tindakan represif aparat terhadap mahasiswa, meminta kepolisian lebih humanis. Terkait demo tanggal 25 Agustus, tunjangan DPR. DPR tidak banyak memberi respons langsung soal aksi mahasiswa, tapi sebagian anggota menyebut isu kenaikan tunjangan adalah hak legislator. Beberapa anggota minoritas menilai langkah itu tidak sensitif di tengah ekonomi rakyat yang sulit. 3. Dampak jangka panjang terhadap kebijakan. RUU TNI tetap disahkan, meski penolakan luas. Namun, pemerintah dan DPR mendapat tekanan untuk membuat aturan turunan yang lebih transparan. Isu tunjangan DPR membuka ruang bagi desakan RUU perampasan aset agar segera disahkan, supaya publik melihat DPR berpihak pada pemberantasan korupsi, bukan hanya kepentingan internal. Terhadap gerakan mahasiswa, muncul kebangkitan politik mahasiswa mirip 1998, dengan jaringan lintas kampus semakin solid. Media sosial memperkuat pengorganisasian, tagar-tagar protes jadi trending, membentuk opini publik lebih cepat daripada klarifikasi resmi DPR. Terhadap aparat, polisi didorong melakukan reformasi pendekatan pengamanan demo lebih persuasif, mengurangi kekerasan. Namun tetap ada stigma bahwa demo sama dengan kerusuhan, karena selalu ada pihak ketiga yang memprovokasi. Terhadap rakyat, aksi ini memperkuat kesadaran politik masyarakat bahwa isu ekonomi dan keadilan sosial lebih mendesak dibanding kepentingan elit. Gelombang demonstrasi ini bisa jadi modal bagi lahirnya gerakan oposisi rakyat non-partai menjelang pemilu berikutnya. Jadi, bisa dibilang aksi-aksi 2025 ini bukan hanya insiden sesaat, tapi cikal bakal tren baru perlawanan sipil yang akan terus menguji kredibilitas DPR dan pemerintah.